Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang insiden atau peristiwa pengeroyokan terhadap saudara Farhan di Tangerang, Banten akibat isu agama. Jadi penyebabnya adalah isu agama yang menimbulkan adanya kekerasan. Dari sini saja kita harus heran, kenapa agama menjadikan adanya kekerasan? Inilah yang disebut radikalisme, kekerasan, pertumpahan darah. Dan ujung-ujungnya ke sana adalah konsep jihad, yang kesemuanya itu adalah disalahartikan, disalah tafsirkan, diselewengkan oleh para pengajar-pengajar agama, ustadz-ustadz, pemuka-pemuka agama yang mengusung adanya dominasi Islam di Republik Indonesia. Nah, dominasi Islam ini punya prinsip bahwa Islam harus mendominasi, harus nomor satu, harus menguasai, tidak boleh kalah, tidak boleh dikangkangi oleh agama lain. Para penggeraknya disebut Islamis. Jadi pegiatnya, kalau petempurnya, tim tempurnya atau yang berperan dalam peperangan disebut mujahid. Tetapi yang lembutnya adalah Islamis, konseptor atau pegiatnya. Siapa itu Islamis? Ternyata adalah kelompok-kelompok Islam yang tidak lahir di Indonesia, alias imporan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemahaman Islam, karena Islam itu luas ya, Islam itu menjelma sesuai dengan pemahaman kelompoknya masing-masing. Nah, pemahaman Islam yang lahir di Indonesia, yang lahir di Nusantara, menjelma menjadi NU dan Muhammadiyah. Beberapa yang kecil diantaranya misalnya Persis, Matlaul Anwar, Isad, dan lain-lain. Tetapi yang paling besar berperan menonjol adalah NU dan Muhammadiyah. Itu yang lahir di Indonesia, lahir dari rahim Ibu Pertiwi, maka mewarisi sifat dan karakter Indonesia, karakter Nusantara. Tetapi kemudian ada pemahaman Islam, tadi itu ya, bukan Islam, ada kelompok pemaham Islam yang menggambarkan Islam itu sebagaimana pemahaman mereka. Dan mereka adalah impor atau didatangkan dari luar negeri pasca kemerdekaan Indonesia untuk mengubah cara pandang beragama. Yang tadinya NU Muhammadiyah digiringlah kepada hegemoni Islam, penguasaan Islam atas negara, penguasaan Islam atas hukum-hukum, penguasaan Islam atas pemerintahan dan lain-lain yang disebut Islamis itu. Mana di antaranya yang didatangkan dari luar itu? Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Wahabi, kemudian ada lagi Ahmadiyah, Syiah, Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Itu mereka berkampanye di sini, buka lapak di sini, dan kemudian mulai menyebarkan pemahaman-pemahaman Islam versi mereka itu. Dan 90% di antara mereka adalah Islamis itu, menginginkan penguasaan Islam di negara Republik Indonesia. Maka yang kelompok-kelompok kecilnya disebut Jamaah Islamiyah. Dia lebih intens lagi, lebih berani lagi untuk mengislamkan Indonesia, menjadikan Indonesia negara Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ustadz-ustadz, pegiat-pegiat, murabi-murabi, dai-dai dari para Islamis ini kemudian membuka pengajian-pengajian di Indonesia dan mendoktrinkan kepada masyarakat tentang hegemoni Islam ini.
harusnya Islam berkuasa ini, dan hati-hati terhadap musuh-musuh Islam, di antaranya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Itu harus diwaspadai, harus diperangi. Nah, ini yang kemudian merasuk kepada warga-warga Indonesia yang awam, yang tidak tersentuh pemahaman NU dan Muhammadiyah, atau yang punya pemahaman NU dan Muhammadiyah tetapi kemudian di brainwashing, dicuci otaknya, sehingga lunturlah pemahaman NU dan Muhammadiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Anda ingin tahu bagaimana pemahaman NU khususnya tentang negara ini. Apakah orang-orang NU juga adalah Islamis, pegiat kekhalifahan Islam, pegiat kerajaan Islam, pegiat negara Islam, pemerintahan Islam? Ternyata tidak. Jadi NU di awal-awal dikonsep adalah mengikuti konsep Nabi Piagam Madinah. Itu yang kemudian ditolak oleh orang-orang penganut Islamis ini, orang-orang Islam luar ini, Islam transnasional ini. Tidak bisa. Ini konsep batil, konsep salah, konsep lemah. Mosok tidak mau mendirikan negara Islam, nggak mau pemerintahan Islam, padahal kan kita mayoritas. Kita tolak konsep ini. Maka kemudian mereka lebih menonjolkan Piagam Jakarta itu, kewajiban menjalankan syariat Islam. Padahal Piagam Jakarta sudah tidak dipakai, tapi mereka kemudian hidupkan kembali. Tetapi konsep Piagam Madinah ini pernah dijalankan oleh Nabi. Maka orang-orang yang menolak ini ironis, lucu, dan bertentangan dengan strategi Nabi. Mau ikut siapa mereka itu sebenarnya? Ternyata ikutnya adalah kekhalifahan Islam pasca Nabi Muawiyah, Abbasiyah yang gemar perang itu, yang gemar menaklukkan negara-negara lain itu. Konsep Nabi tidak begitu. Konsep Nabi adalah membentuk suatu pemerintahan dengan unsur-unsur keberagaman agama, ras, suku, bangsa, bahasa. Disatukan menjadi suatu pemerintah, dan orang-orang yang tampil di pemerintahan itu, memegang kendali pemerintahan pun diambil dari unsur-unsur itu. Ada Islamnya, ada Kristennya, Nasrani waktu itu, ada Yahudinya, ada suku-suku Aus, Khazraj, Bani Qunaiqah, dan lain-lain. Tetapi Nabi tidak memperjuangkan Islam saja yang harus mimpin, nanti yang di bawahnya baru Yahudi atau Kristen atau suku-suku bangsa yang lain. Tidak. Ayo kita sama-sama membangun negara ini, menjaga negara ini dari ancaman-ancaman orang luar, musuh-musuh dari luar yang mengacak-ngacak negara kita ini. Entah itu orang Islam yang menyerang, orang Kristen yang menyerang, orang Yahudi yang menyerang, kita lawan bersama-sama. Maka Kristen dengan Kristen boleh berperang. Kalau Kristen luar itu mengganggu Kristen di negara Madinah itu. Orang-orang Islam yang mengganggu Kristen bisa dilawan oleh orang Islam sendiri. Jadi saling. Di dalam negara itu kemudian orang saling membantu. Islam membantu Kristen, Kristen membantu Yahudi, Yahudi membantu Islam, Islam membantu Yahudi, dan seterusnya. Sebagai sebuah komunitas yang saling menolong, saling membantu demi keamanan dan ketentraman negara. Setelah dipelajari oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, konsep Nabi itu ternyata sangat mirip dengan Indonesia, dengan realita yang ada di Indonesia. Sama juga, ada Kristennya, ada Hindunya, Buddhanya, Islamnya, dan penganut lain, suku bangsa juga banyak, dan lain-lain keanekaragaman. Oh, kalau begitu ya udah kita ikut cara Nabi saja menurut kiai-kiai NU dan Muhammadiyah. Ya udah, Islam nggak usah jadi agama negara, Islam nggak usah jadi pemerintahan, tapi kita bersama-sama agama lain membangun negara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka dua konsep yang berlawanan ini, konsep NU dengan konsep Islamis atau Islam transnasional, beradu. Ditawarkan konsep ini, diajarkan konsep ini di dalam negara Indonesia oleh NU, para santri, para kiai, sebagai yang punya lapak. Tetapi yang datang dari luar, kemudian ngontrak di sini, punya lapak di sini, kemudian menawarkan barangnya, menjajakan barangnya. Apa itu barangnya? Bukan konsep Piagam Madinah, tetapi konsep khilafah, konsep kerajaan Islam, konsep pemerintahan Islam. Islam harus menguasai, mendominasi, menaklukkan. Maka dijuallah konsep itu kepada masyarakat. Dan masyarakat mirisnya banyak yang tertarik dengan konsep yang datang dari luar itu. Bahwa Islam harus menguasai, Islam harus punya wibawa, punya gengsi, jangan mau diatur-atur, jangan mau berbagi kekuasaan, jangan ada agama-agama lain yang berkembang di lingkungan Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah konsep yang salah yang ditawarkan kepada penduduk warga negara Republik Indonesia, pribumi. Sehingga akhirnya mereka berpikiran yang sama dengan para pendakwah dari Islam luar itu. Islam harus menguasai. Islam tidak boleh diganggu. Islam terus tanpa memberikan kelonggaran sedikit pun kepada agama-agama lain. Hidup berdampingan itu tidak mau. Saling membantu itu bahkan tidak mau. Mana ada kita membantu Kristen? Mana ada kita menjaga gereja? Mana ada kita menolong orang-orang membangun gereja dan lain-lain? Tetapi di konsep Piagam Madinah boleh. Makanya ada Banser menjaga gereja, ada orang-orang Islam peduli dengan orang-orang Kristen, karena itu konsepnya Nabi. Tetapi ini konsepnya khilafah, tidak bisa begitu. Kita harus singkirkan mereka-mereka itu. Kita harus waspada terhadap gerakan-gerakan mereka itu yang akan menghancurkan kita. Teori konspirasi selalu dipakai, teori kebencian, teori permusuhan, peperangan, dan lain-lain. Maka konsep salah inilah yang kemudian banyak dipakai oleh masyarakat. Masyarakat awam, masyarakat berpendidikan, pejabat-pejabat dari RT, RW, kepala desa, camat, gubernur, dan seterusnya. Semua dirasuki oleh konsep-konsep itu. Pegang Islam, Islam harus berjaya, Islam tidak boleh dihina-hinakan, disewenang-wenangkan. Waspada terhadap gerakan mereka, hancurkan gerakan mereka, hancurkan agama mereka, dan lain-lain. Nah, inilah buah daripada larisnya barang dagangan mereka di kalangan masyarakat. Sehingga orang-orang seperti RT Diding itu dan rekan-rekannya berinisial I, berinisial S, berinisial A, dan lain-lain, semua sudah terkonsep paham tadi itu. Dan otomatis mereka tidak paham dengan konsep NU, tidak paham dengan konsep Piagam Madinah, tidak paham dengan konsep toleransi, tidak paham dengan saling membantu di antara sesama agama, tidak paham, tidak ada kamusnya dalam otak mereka karena sudah dicuci oleh paham-paham radikal itu, paham-paham Islam dari luar itu. Itulah buah daripada kampanye-kampanye Islam transnasional, Islamis yang masuk ke kampung-kampung, masuk kepada pemerintahan sekelas RT. Sehingga yang terjadi adalah perasaan panas, perasaan benci jika ada pemeluk lain menjalankan ritual agama. Normal enggak ini? Seharusnya kan biasa saja, bahkan kita tersenyum. Oh, mereka juga ingin menjalankan agamanya. Kita ingin membantu mereka bisa menjalankan agamanya. Kan begitu yang waras itu. Sesuai pandangan NU, sesuai pandangan Piagam Madinah, sesuai pandangan Nabi. Mereka kan tidak menyerang kita terang-terangan mendeklar perang terhadap kita, menjadi kafir harbi. Kalau kafir harbi urusannya lain memang. Merekalah yang menyerbu kita, kita harus angkat senjata, betul? Tetapi ini masa-masa damai, mereka ingin beribadah dengan normal. Kemudian tidak ada tempat ibadah, ya terpaksa di rumah. Tempat ibadah tidak boleh dibikin, dilarang, bahkan akan dihancurkan.
Maka kemudian mereka beribadah di rumah. Karena tidak punya tempat ibadah, beribadah di rumah. Nah, orang-orang yang beribadah di rumah ini menjadikan RT Diding dan kawan-kawan ini panas. Kebenciannya menyala-nyala, semangat jihadnya yang salah itu berkobar-kobar, dan kemudian teriak takbir, serang. Inilah buah dari kampanye-kampanye yang ustadz-ustadz keras itu, Habib-habib keras itu, yang dikit-dikit takbir, serang. Itu hasilnya, kacau negara. Maka kemudian dia memprovokasi warga lainnya untuk tempur melawan kaum Kristen yang sedang beribadah itu. Orang tidak ngajak perang, orang sedang beribadah diserang, kan tidak ada ceritanya. Justru harusnya sesama orang saling beribadah, saling menjaga, mengamankan, dan membahagiakannya. Itu konsep negara Pancasila, konsep Piagam Madinah, konsepnya NU. Tetapi konsep Islam luar tidak begitu. Yang dipakai RT Diding itu adalah konsep luar, sehingga terjadilah penyerangan. Tetapi alhamdulillahnya ada seseorang yang mengerti konsep beragama di Indonesia. Tidak bisa begini. Maka kemudian dia sebagai orang Islam, dalam tanda kutip, berperang dengan orang Islam lainnya yang radikal tadi itu, Diding dan kawan-kawan, demi membela Kristen. Tuh terjadi kan apa yang terkonsep dalam Piagam Madinah, bahwa orang Islam wajib melindungi orang Kristen jika diserang oleh orang Islam. Disitulah Farhan bertindak dan benar tindakannya itu. Kemudian ada orang berkata, sama saudaranya malah memerangi, sama Kristen malah melindungi. Lah saudaranya sendiri ini mengacaukan, akan menzolimi orang lain, ya harus digempur juga, minimal diingatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketegangan-ketegangan antara Islam, terutama orang-orang NU dengan radikalis itu, adalah demi mencegah tangan-tangan mereka, mencegah dari kejahatan mereka mengganggu umat lain, mengganggu saudara sebangsa lain, yaitu Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Maka orang-orang Islam yang waras ini tampil membela atau mencegah daripada kezoliman yang ditimbulkan oleh saudaranya sendiri itu. Tetapi mereka mengatakan mereka itu kalau sesama orang Islam keras, tetapi kalau orang kafir lembut. Bahkan ayatnya asyidau alal kuffar ruhama bainahum. Kok ini kebalik-balik? Lah, lu sendiri yang zolim, yang ngacak-ngacak saudara sebangsa yang lain. Contohnya beginilah. Dalam sebuah keluarga ada saudara kandung, ada saudara tiri, atau saudara angkatlah, pungutlah begitu. Nah, si saudara kandung ini, adik kakak lah misalnya, adiknya ini kasar, pemarah, dan selalu ingin menzolimi yang anak pungut ini, selalu dipukuli, dihajar. Maka si kakak kandungnya ini ya otomatis berkelahilah dengan adik kandungnya ini demi anak pungutnya ini yang tidak ada hubungan darah. Tetapi harus dia lakukan karena untuk mencegah kejahatan dari adik kandungnya ini. Kemudian kata adik kandungnya, kakak itu salah, kita kan bersaudara, saudara kandung, kenapa kakak membela dia yang pungut sementara kita bersaudara? Kebalik itu. Kata kakak kandungnya, lo yang belagu. Makanya gue harus nertibin lo dulu. Orang dia tidak nyerang lo, tidak ngapa-ngapain. Begitulah gambaran ketegangan antara orang-orang Islam NU yang pro Pancasila, yang pro toleransi, yang pro keberagaman, menghadapi orang-orang yang Islamis ini, orang-orang yang radikalis ini, orang-orang yang ingin mendirikan hegemoni Islam di Indonesia, di negara Republik Indonesia. Otomatis harus mau berhadap-hadapan. Contohnya seperti si Farhan ini, mau berdarah-darah, mau melawan terhadap saudaranya sendiri seagama demi membela saudaranya yang Kristen dari dizolimi oleh saudaranya sendiri yang Islam. Begitu kira-kira cara kita melihat
bagaimana hubungan agama ini, bagaimana pembelaan agama ini. Semua pembelaan diarahkan kepada yang benar. Apa yang benar? Ya, yang menghasilkan kedamaian, itulah yang harus kita bela. Orang-orang yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain, itulah yang kita bela. Jadi tindakan Farhan ini adalah gambaran daripada tindakan-tindakan orang-orang NU yang juga bersitegang dengan orang-orang radikal itu. Mudah-mudahan ini semua bisa kita fahami dan kita ulik lagi, gali lagi bagaimana konsep-konsep NU dalam berhubungan, bertetangga, membina hubungan baik dengan agama-agama lain di Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.